ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mas Gun, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, tadi kita udah dikasih materi keren banget, betul ya? Nah, tapi Pak Sumarno masih membuka kesempatan, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Pak yang mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsurijal, Pak Marno. Ini berangkat dari kekhawatiran yang memuncak ini. 20 berapa hari lagi? Sekarang tanggal 21, 24 hari lagi, Ustaz. Saya belum dapatkan informasi dari Ternas, entah itu dari Direktorat Rekrutmen atau Direktorat Validasi yang memunculkan angka by name by address saksi di 823.000. Saya pribadi baru dapatkan angka 126 untuk Jawa Barat. TPS terisi. Apakah ada cara-cara radikal? Dan saya pikir harus cara-cara radikal yang Bapak sarankan. Atau mungkin teman-teman sini punya terpikir cara radikal untuk rekrutmen saksi ini, Pak Ustaz. Kira-kira itu aja sih. Saya pengen mendengar cara-cara radikal, karena kalau konvensional, normatif, sudah jauh panggang dari api. Saya yakin itu. Hitungan bumi ini, hitungan bahasa bumi. Ya, dari pengalaman Bapak mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Pak? Ini, Ibu. Saya lagi nih, Pak. Ibu siapa, Bu? Ibu Lina. Ibu Lina. Tadi pemaparan mungkin belum sampai kepada pembahasan C hasil salinan. Nah, adakah tips untuk kita sebagai saksi untuk menjelaskan ke calon-calon saksi nanti bagaimana sih kita melihat C hasil salinan ini bahwa ini benar adanya gitu loh. Itu aja, Pak. Nanti dilanjut lagi. Ya, makasih Bu Lina. Ini jadi mengingatkan ini Pak Legisan. Nanti saya sampaikan langsung ke ini yang terkait dengan pembahasan C hasil nanti. Karena itu yang intinya itu, dulu C1 namanya. Jadi nanti itu yang biar nanti para saksi bisa memahami itu, kemudian juga ketika menyampaikan kepada pembekalan kepada calon-calon saksi kita, fokusnya juga di situ ya. Jadi karena hasil penghitungan suara itu akan dicatat di form C hasil itu. Jadi kita harus mengetahui pasti. Baik, saya kira agak singkat saja ya. Terkait dengan tadi Pak, soal data saksi by name, by phone, by address. Memang sampai kami mengikuti rapat di Direktorat Saksi itu hari sebelum ke Bandung itu 2-3 hari yang lalu. Itu memang kita belum punya data yang lengkap. Baru seperti tadi saya sampaikan, baru data agregat. Misalnya dari Aceh dikirim sekian puluh ribu, dari ini sekian ratus ribu, dari ini sekian. Tapi betul-betul yang nama dan termasuk plotting saksinya, ini mau di TPS mana-mana sampai hari ini belum. Oleh karena itu cara yang radikal, nanti yang sekarang juga sedang diupayakan dengan terbitnya keputusan KPU yang baru yang tadi sudah saya sampaikan, nomor 66 tahun 2024 itu akan diprioritaskan itu oleh saksi partai pengusung. Partai pengusung yang memang mereka jauh lebih siap. Karena memang sejak lama mereka sudah menyiapkan saksi pileg itu. Sementara kita karena memang dari berbagai simpul relawan, data-data seperti yang dilakukan hari ini, datanya kan pasti juga masuk dari berbagai relawan yang lain juga seperti itu. Tapi kemudian mau plotting ininya akan belum sama juga koordinasinya dengan partai pengusung. Jadi yang sudah siap karena saksi pileg akan bisa merangkap saksi pilpres dengan 2 surat mandat, prioritasnya itu. Nah nanti pileg yang belum terisi, TPS-TPS yang belum terisi pileg dan sebagainya, atau juga partai yang merekrut bukan dari kadernya sendiri, dari relawan, dari simpatisan partai itu, mendingan diisi oleh relawan yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan ini.
gitu. Itu jauh lebih bagus. Makanya nanti termasuk moga-moga besok atau lusa kita akan rapat di Timnas, akan kita sampaikan soal penempatan para saksi di TPS. Memang seharusnya sekarang ini kita sudah punya tuh pemetaan TPS di seluruh Indonesia, kemudian juga plotting saksi, si A ini mau ditempatkan TPS berapa, si B berapa gitu. Ini karena koordinasi dengan partai-partai pengusung, ego sektoral antar partai juga kuat Pak Dokter. Waduh, itu juga agak antar relawan juga begitu. Ego data, kita mau kumpulkan data dalam satu data yang itu masih ditahan-tahan juga. Dia hanya menyebut angka sekian, tapi siapa by name by address masih juga belum. Jadi ini memang pembelajaran bagi kita, ini persoalan. Tapi dengan adanya ketentuan KPU yang terbaru bahwa pileg bisa merangkap oleh pilpres, itu ini agak cukup membantu. Ya, syukur-syukur kalau nanti relawan yang sekarang udah ikut berbagai pelatihan itu diplot. Kemarin ada salah satu pertanyaan waktu saya ngisi di Bandung, dan ini pertanyaan yang berulang ketika saya ngisi di berbagai tempat. Pertanyaannya begini Pak, nggak tahu di sini muncul nggak pertanyaan itu. Pak, saksi Amin ada honornya apa enggak? Benar begitu Pak ya? Betul. Saya bingung menjawab. Waktu rapat malam akad dengan Bang Tamsil Niro sebagai deputi saksi dan organisasi, itu tanyakan. Kata beliau, hilalnya sudah nampak. Tapi terus saya canda, Bang itu hilalnya mau ikut Muhammadiyah apa ikut NU? Kalau NU itu perlu 3 derajat itu baru kemudian diputus. Kalau Muhammadiyah yang penting sudah nampak itu sudah langsung diputuskan itu gitu. Nah itu kayaknya NU yang mau diikutin. Jadi artinya bahwa pihak yang akan memberikan donasi untuk kepentingan saksi itu sudah ada, walaupun mungkin tidak sebesar tetangga kita ya. Bahkan ada yang miris begini, saya ada disampaikan begini, sudah kita bina, kita latih, kemudian dengan jujurnya beliau minta gini, Pak mohon izin, saya tetap akan dukung Amin, tapi untuk nanti pas di TPS, saya akan menjadi saksinya 02, karena dapat honor 500.000. Gitu. Jadi itu dan itu real ya. Real di lapangan gitu ya. Jadi ya tentu tidak boleh dong gitu ya. Jadi dilatih kita menjadi saksi di sana gitu. Artinya itu prihatin. Jadi moga-moga persoalan itu bisa tapi yang jelas para pimpinan kita di Timnas itu sedang bekerja keras betul. Kita tahu persis bahwa saksi itu luar biasa pengorbanannya, pasti juga tidak akan disia-siakan gitu. Yang jelas juga sudah diinstruksikan tim untuk membentuk dapur Amin itu di setiap 5-10 TPS di situ siapkan dapur Amin, sehingga nanti para saksi itu untuk logistiknya, kebutuhan minum, makan dan sebagainya itu sudah tidak sudah bisa disiapkan oleh dapur Amin, itu akan disiapkan. Dan mohon para saksi tidak menerima minuman atau makanan dari luar. Itu harus dipastikan supaya kalau perlu puasa kata Pak Dokter, manfaatnya sangat besar sekali gitu ya. Jadi dipastikan nanti akan dipasok oleh dapur Amin. Ini dapur umum yang sudah Amin umum halalan thayyiban insyaallah. Ini juga sedang bergerak nih, kekuatan mama yang menyiapkan untuk dapur Amin juga sedang semua bergerak ini Pak. Jadi percayalah bahwa di tim pusat itu juga sudah sangat memikirkan itu, tetapi ya banyak kendala seperti Bapak Ibu semua tahulah. Itu tidak semudah tetangga kita yang ya ini bukan omon-omon, tapi ini memang ya nyata gitu ya. Ya. Nah, soal ini C hasil, izin Pak Dokter sedikit saja soal ini, langsung ke C hasil saja ya. Oh gitu. Ya. Bisa. Oke, saya langsung ke sertifikat hasil penghitungan suara. Ini yang harus menjadi perhatian saksi. Apa tugas saksi ketika penghitungan suara dilakukan? Tadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan soal kemungkinan atau potensi kecurangan saat pemungutan suara, itu coba supaya menjadi perhatian.
Tapi yang sangat penting juga, ini tidak kalah penting, pada saat penghitungan suara dilakukan. Jadi begitu selesai pemungutan suara, itu kalau menurut prosedur yang normal jam 13 selesai. Pada saat itu biasa normal ada break, ada ini. Tapi ingat sebelum break harus dipastikan kita sudah punya hitungannya. Berapa jumlah pemilih yang datang, berapa jumlah sisa surat suara yang dipakai, berapa sisa surat suara. Penggunaan penyalahgunaan sisa surat suara yang sering terjadi pada saat break antara pemungutan sampai dengan penghitungan suara. Padahal kita lengah, kita istirahat, makan dan sebagainya, ruangan TPS dibiarkan kosong. Saksi Amin tidak boleh membiarkan TPS kosong sebentar sekalipun. Karena itulah pentingnya kita ada 2 orang saksi bisa bergantian. Kalau nanti sudah ada koordinasi dengan partai pengusung, itu nanti bergantian nih dengan saksi dari partai untuk memastikan selalu terjaga pada saat break itu. Karena peluang kecurangan terjadi pada saat itu. Nah, ini Bapak sekalian, yang penting juga untuk kita amati adalah soal data surat suara. Seperti tadi sudah saya sampaikan, surat suara yang diterima di TPS itu jumlahnya sama persis dengan jumlah DPT plus cadangan 2%. Jadi kalau misalnya di DPT-nya full, ya maksimal DPT di TPS kita itu maksimal 300 pemilih DPT. Surat suara berarti jumlahnya 300 plus 2% sebagai cadangan untuk jaga-jaga kalau ada surat suara rusak atau salah coblos. Cadangannya adalah 2%, berarti 2% dari 300 berapa Bu? 6 ya, berarti 306. Nah ini harus kita data nih, 306 itu kita harus punya catatannya, berapa surat suara yang terpakai gitu ya. Berarti surat suara yang terpakai adalah sejumlah pemilih yang datang. Seperti tadi saya sampaikan, hampir tidak mungkin dalam satu TPS itu 100% partisipasinya. Biasanya jumlah pemilih 300 yang datang 275, kadang 250. Tapi memang partisipasi Pilpres jauh lebih tinggi daripada Pileg. Ini juga harus jadi perhatian kita juga gitu ya. Jadi karena itu kalau memang partisipasinya tinggi, kita juga harus bisa menata itu. Jadi jumlah surat suara yang dipakai berapa, jumlah surat suara yang tidak terpakai berapa, jumlah surat suara yang rusak atau salah coblos berapa. Itu kita punya administrasinya. Nanti baru kita ketahui jumlah total surat suara. Maka dari itu tadi saya sampaikan kita perlu punya SDPT, salinan daftar pemilih tetap. Kita juga perlu para saksi memfoto jumlah kehadiran di daftar hadir. Jadi di dekat pintu TPS, pintu masuk ada KPPS 4 dan 5. Itu yang menerima pendaftaran pemilih. Begitu selesai Bapak Ibu yang jadi saksi, foto itu. Memang tidak dibagi karena dia tidak untuk dibagikan. Difoto tapi kita punya hak untuk memfoto itu. Foto jumlah. Nanti lembaran daftar pemilih ini juga ada beberapa contoh sebelum ke sana. Jadi surat suara yang dari Pilpres, saya ya ini denah TPS nih, itu pintu masuk ya. Ini yang denah pemungutan suara karena penghitungan suara juga beda. Pemungutan suara begitu masuk, di depannya pintu masuk itu ada 2 KPPS. Itu KPPS 4 dan KPPS 5. KPPS itu ada 7 Bu, petugas. KPPS 1, 2, 3 duduknya di depan seperti gini. KPPS 1 ketua KPPS nanti yang akan memberi surat suara, yang menandatangani surat suara. Para saksi harus memastikan seluruh surat suara ditandatanganin ketua KPPS. Karena kalau ada surat suara yang tidak ditandatangani tidak sah. Jadi penting itu karena itu suara itu. Begitu mereka mendaftar ada 3 form, 3 jenis daftar hadir. Pertama daftar hadir DPT, pemilih dalam DPT absennya nanti di form DPT. Yang kedua ada daftar hadir DPTB, daftar pemilih tambahan yang tadi kasus ibu tadi yang suaminya di Labuan Bajo Bu ya. Kemudian tapi dia di Jati Bening terdaftarnya itu masuknya DPTB. Kemudian yang ketiga adalah DPK, daftar pemilih khusus yang tadi sudah saya jelaskan.
mereka warga di situ tapi tidak terdaftar, padahal punya hak. Nah, mereka datang dengan menggunakan KTP, mulai pukul 12 sampai pukul 13. Itu nanti dicatat di daftar hadir pemilih khusus. Nah, nanti total pemilih adalah jumlah ketiga jenis pemilih tadi. Jadi itu ibu bapak foto semua dokumen, itu nanti menjadi dokumen yang sangat penting. Gitu. Nah, setelah mereka di situ, nanti ada alurnya, duduk di ruang tunggu di dalam TPS, kemudian nanti kalau milih akan dipanggil oleh ketua KPPS. Nah, penting posisi saksi di mana? Posisi saksi di kanan KPPS. Kalau ini meja KPPS, posisi saksi di sini. Gitu. Posisi saksi dia di kanan, di sebelah kanan KPPS gitu. Tapi dia, nah ini kelemahannya memang kemudian dia agak jauh dari pintu masuk. Tapi posisi saksi menghadap kepada bilik suara. Jadi bilik suara ada di sana. Tujuannya kalau nanti misalnya di situ ada pemungutan suara, ada surat suara yang rusak dan sebagainya, saksi bisa mengawasi. Gitu. Jadi pastikan saksi amin tidak datang terlambat. Kenapa? Jumlah saksi kalau maksimal akan banyak sekali. Oleh karena itu kalau kita datangnya lebih awal, kita bisa masuk di dalam. Gitu ya. KPPS akan pemungutan suara kegiatan dibuka mulai jam 7. Tetapi jam 6 petugas TPS, KPPS sudah harus ada di TPS. Nah, kita datang maksimal setengah 7. Dengan membawa kelengkapan tadi, kan sudah ada. Membawa surat mandat, membawa KTP kita, membawa surat pemberitahuan atau undangan memilih. Ya, kemudian juga membawa dokumen lain, buku, catatan, kamera, dan segala macam untuk mendokumentasikan itu. Nah, kalau sudah setengah 7 datang, nanti kita serahkan surat mandat kita kepada ketua KPPS dan kemudian kita minta tanda terima. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya ada dibilang kita nggak punya surat mandat dan sebagainya, toh sudah ada tanda terimanya gitu ya. Kemudian setelah itu saksi semua duduk melengkapi itu, nah kita mengawasi saja. Pastikan juga pemilih yang sudah mencoblos itu kemudian kalau keluar ini kelingkingnya itu dicelupkan ke dalam tinta. Ada KPPS yang akan menjaga di situ di tempat celupan tinta itu ada petugas di situ KPPS 7 kalau tidak salah, nanti mereka akan memastikan itu. Kadang-kadang ada yang tidak mau nyelupin tinta, takut kukunya rusak gitu. Saya pernah waktu pas Pilkada DKI saya keliling ke Pondok Indah kawasan elit ya Pak Dokter ya. Itu ibu-ibu Pondok Indah gitu tidak mau nyelupkan. Saya nanya kepada KPPS, Pak kenapa ibu itu tidak? Pak katanya perawatan kukunya itu mahal, dia nggak mau. Jadi dia hanya di ujungnya dikasih tinta, setelah itu digosok-gosok pakai tisu Pak. Nah itu prosedur semacam itu sebenarnya tidak boleh. Tapi minimal ada tanda bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak pilih. Jadi ini penting. Nah setelah semua sudah selesai nanti ini penghitungan suara nih, jadi saya agak cepat. Nah ini lain lagi, denahnya tadi pemungutan seperti itu, kalau penghitungan suara. Nah tadi ada pertanyaan di luar, tadi Pak siapa Pak? Penghitungan suara akan dibikin dua titik, nah, itu tidak. Penghitungan suara hanya di satu tempat. Jadi penghitungan suara, semua meja yang ada, semua kotak suara dikumpulkan di depan. Dan setelah ini semua rapi nanti akan dibuka. Pertama kali yang dihitung, ini Bapak Ibu juga harus menjadi perhatian, adalah surat suara Pilpres. Jadi tidak boleh didahulukan yang Pilpres yang pertama dihitung. Oleh karena itu kemudian kotak suaranya akan dibuka dulu. Kotak suara dibuka, pastikan kotak suara dalam keadaan tergembok. Gemboknya pakai kabel tis. Ya. Dulu kan gembok kotaknya kardus, digembok pakai besi, KPU diolok-olok, kardus digembok besi gitu kan. Nah sekarang gemboknya pakai kabel tis Pak. Pakai kabel tis, kemudian nanti dibuka, semua kotak suara dikeluarkan, surat suara dihitung. Kita harus memastikan, nah ini penting,
surat suara yang ada itu jumlahnya nanti sesuai dengan tadi. Maka administrasi pertama Bapak Ibu harus memahami betul berapa jumlah pemilih existing yang ada di situ. Yang terdaftar berapa jumlah pemilih. Yang kedua, kemudian jumlah pemilih yang hadir. Yang terdaftar belum tentu hadir. Gitu. Kemudian jumlah surat suara yang terpakai harus sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Ini kita belum melihat status surat suara loh, sah apa tidak, milik siapa belum. Baru ngitung surat suaranya dulu. Pastikan jumlah surat suara sama persis dengan pemilih yang hadir. Tahunya dari mana pemilih yang hadir? Ada di daftar hadir. Maka dari tadi daftar hadir harus difoto nih, gitu biar kemudian ketahuan. Gitu. Nah, baru setelah begitu kita cek semua lengkap, jumlahnya sudah matching, sudah pas, klop dengan daftar pemilih yang hadir. Nyocokkannya bukan dengan jumlah pemilih di dalam daftar ya, tapi yang hadir, dicocok surat suara sama persis, baru kemudian dihitung. Saat dihitung caranya dibuka, KPPS membuka, kemudian harus prosedurnya menunjukkan kepada saksi. Ini saksi, juga kepada pengawas TPS juga ada di situ, kemudian juga kepada masyarakat. Termasuk kita-kita nanti ya Bapak Ibu yang ditempatkan sebagai saksi luar harus menunjukkan. Dan KPPS kemudian menyebut nomor dari pasangan capres kita. Nomor 1 sah, misalnya begitu. Itu sahnya harus pastikan. Nomor 2 sah, padahal tidak sah, ibu protes. Misalnya tidak sah. Tadi yang contoh tidak sah nomor 2 mulu ya. Gitu ya. Jadi, nah begitu sudah dinyatakan sah, ini nomor 1 sah. Belum selesai di situ. Ada petugas satu lagi, KPPS, yang akan mencatat di plano, namanya formulir model C hasil. Mencatat di plano. Di dalam plano, ini nih. Whiteboard ada kertasnya Pak, ini. Nih ininya, ini suratnya. Oh ya, surat suara begini Bu ya. Nah seperti tadi yang saya sebutkan, maka tadi ada pertanyaan, kalau partai umat, partai Masyumi bagaimana? Nah yang ditunjukkan adalah partai pengusung. Partai Masyumi, partai umat adalah partai pendukung. Gitu ya. Kedua partai ini sangat penting tetapi tidak dimasukkan di dalam surat suara. Itu karena ini dari sisi administrasi kepemiluan di dalam undang-undang yang disebutkan adalah yang mencalonkan partai yang memiliki kursi di DPR. Gitu ya. Jadi ada ini seperti ini surat suara kita. Persis. Nah, surat suara dinyatakan sah. Nah, ini kriterianya. Dicoblos pada fotonya. Dicoblos juga pada nomornya. 2 kali misalnya, nomor capres dicoblos, misalnya gini, nomor 1 Pak Anies coblos, terus ini juga dicoblos lagi, 2 nyoblosnya, sah. Atau kalau 3, misalnya gemes nih, nomor dicoblos, foto dicoblos, pendukung coblos, sah apa enggak? Sah, sepanjang masih dalam satu kotak. Misalnya begini, aku gemes banget sama Pak Anies, terus sama Cak Imin, dua-duanya dicoblos, sah. Tapi kalau begini, saya senang sama Pak Anies, tapi saya juga ngefans sama Mas Samsul, misalnya begitu. Mas Samsul juga dicoblos, Pak Amin juga dicoblos, sah apa enggak? Tidak sah, gitu ya. Jadi ini harus, kalau digaris, kalau garisnya masih di sini, garis misalnya di luar, masih digaris, kena garis, sah, suara sah. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, dia bimbang, 1 apa 2 ya, ngasih sembako 2, tapi senangnya 1, ya udah di tengah, tidak sah. Jadi gitu. Ya, kalau semuanya dicoblos tidak sah. Jadi itu kalau untuk ini kriteria surat suara sah dan tidak sah sangat simpel. Jadi karena itu kita harus kadang-kadang KPPS yang tadi pola kecurangan diginiin misalnya dicoblos di pojok, padahal itu sebenarnya untuk suara amin dinyatakan tidak sah. Ibu, Bapak harus protes. Jadi gini, ya,
Kalau aturannya yang eksplisit hanya menyebutkan pencoblosan pada nomor, kemudian pada foto atau partai pendukung gitu. Jadi dia menyebutkan gitu. Sehingga kalau masih dalam satu kotak itu kemudian, tapi kalau kemudian nyoblos 3 itu, nah secara eksplisit tidak ada sebutan itu. Itu di dalam aturan KPU-nya hanya menyebutkan yang penting tidak memiliki makna yang berbeda, tafsir yang berbeda. Kalau misalnya di sini kan maknanya bisa berbeda, tapi kalau di sini masih maknanya jelas dalam satu itu. Nah, setelah dicoblos Bapak Ibu sekalian, nanti ditulis di ini tadi urutannya ya. Pertama suara pemilu presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi. Ini nanti prosedurnya ini disebut paslon nomor berapa, nomor urutnya, baru sah tidak sah gitu. Kemudian, nah ini baru kita bicara formulir nih. Contoh formulirnya. Nah, ini formulir pemberitahuan, surat undangan ini Bapak Ibu sekalian. Formulirnya dulu namanya C6, sekarang C pemberitahuan. Nah ini KPU ngerubah-ngerubah jadi agak bingung nih. Ini C pemberitahuan, ini surat suara. Ini Bapak Ibu sekalian sangat penting dipahami juga bahwa ini hanyalah sekedar pemberitahuan kita akan mencoblos di TPS berapa, alamatnya di mana. Bukan syarat untuk memilih. Jadi seandainya ada pendukung Pak Anies, kemudian dia tidak mendapatkan surat pemberitahuan, tapi namanya terdaftar di dalam DPT, dia tetap punya hak untuk memilih. Jadi kalau nanti ada KPPS, begitu pemilih datang tidak membawa surat ini karena memang tidak dapat, kemudian mengatakan, oh nggak bisa Pak, Bapak nggak boleh milih, padahal namanya ada dalam DPT, saksi Amin harus memprotes. Dasarnya apa? Peraturan KPU, Undang-Undang Pemilu. Gitu ya. Jadi karena itu ini menjadi sangat penting nih saksi surat pemberitahuan. Ini daftar hadir pemilih tadi yang saya contohkan tadi. Daftar hadir pemilih kayak gini contoh formnya. Ini urutannya nanti sampai 300 gitu. Kemudian ini daftar pemilih ini terakhir nih, lembar terakhir 300 itu. Kemudian ini daftar pemilih pindahan, tadi DPTB yang Ibu tanyakan tadi, nanti di absen kayak begini. Ini daftar pemilih khusus. Yang tadi dia tidak terdaftar tapi punya hak pilih. Dia datang pada jam 12 sampai jangan jam 1. Tergantung sisa surat suara. Kalau surat suara sudah habis, dia diarahkan ke TPS terdekat yang masih ada sisa surat suara. Nggak bisa kalau dia orang kos, misalnya dia KTP-nya dari luar daerah, pada hari dia di situ, mestinya dia memproses DPTB dia mestinya. Tapi dia tidak memproses, tidak bisa menggunakan daftar pemilih khusus, gitu ya. Ya, jadi memang harus memproses DPTB karena tujuannya agar nanti ada datanya, Ya, nah ini surat keberatan tadi yang saya contohkan. Kalau misalnya ada kasus surat suara kita mesti di pinggir, KPP itu sah, tapi KPPS menyatakan tidak sah, kita protes. Tapi KPPS tetap ngotot itu tidak sah, kita harus menulis di Ya, jadi formnya kayak gini ya Bapak Ibu sekalian. Apabila terjadi kejadian khusus, nanti KPPS juga mencatat. Tapi kalau kita keberatan, karena tadi misalnya kasus kita dirugikan, hak Pak Amin dirugikan, atau ada prosedur yang melanggar, maka kita menulis di kejadian khusus atau keberatan di sini. Ini formnya, ya, semua ada. Dari mana formnya? Nanti minta di KPPS ada. Nah, baru kita. Yang paling penting ini adalah, ini namanya formulir C hasil PPWP. Ini yang akan ditempelkan di papan, yang namanya C plano, itu besar, mungkin sebesar ini kali. Ya, plano. C plano, C hasil. Nah, hasil dari surat suara tadi, begitu disebut misalnya nomor 1 Anies sah, ditulis di sini di
kolom ini. Ini isinya ini juga sekaligus berita acara. Isinya, ini sebentar, yang lebih gede. Nah, ini datanya, ini C hasil nih Bu. Yang pertama isinya adalah data pemilih, jumlah pemilih yang terdaftar di TPS itu. Ini di situ dicatat nih, ini pemilih laki-laki berapa, pemilih perempuan berapa, jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua adalah pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih itu adalah pemilih yang hadir di TPS. Tadi pemilih DPT berapa, DPTB berapa, kemudian DPK berapa. Kemudian yang kedua itu kemudian jumlah surat suara, pengguna surat suara. Tuh, ini surat suara yang diterima berapa jumlahnya, kemudian surat suara yang dipakai berapa, yang tidak terpakai berapa, yang rusak berapa. Ini harus didata. Baru terus pemilih disabilitas. Mungkin di TPS ada pemilih disabilitas. Mungkin disabilitas karena misalnya tunanetra atau disabilitas apa namanya yang pakai kursi roda itu, ya pokoknya yang begitu ya, itu didata di sini nih, di sini. Nah terakhir yang paling penting adalah ini Bapak sekalian, rincian perolehan suara pasangan calon. Tadi yang disebutkan suara, misalnya suara Pak Anies sah, maka pastikan dicatat di C1 di kolomnya Anies. Ini pencatatannya pakai huruf apa? Tali, apa namanya? Romaya. Huruf tali. Satu ini ada 6 kolom, 5 isinya 12 ya. Kali 5 berarti dia 60 nanti. Dia ditulis di situ 1, 2, 3 sampai ini, dan kemudian ini untuk memastikan surat. Pastikan ditulisnya di kolom 1 karena Pak Anies nomor 1. Jangan sampai disebut nomor 1 sah, tapi KPPS yang di sini nulis di nomor 2 atau nomor 3. Apa terjadi Pak? Sering terjadi. Karena kita hanya fokus pada surat suara sah tidak sah. Menganggap bahwa surat suara sah amin berarti sudah aman. Belum. Paling aman adalah tulis di mana itu surat suara. Ya, datanya di mana? Di kolom 1 harus pastikan. Gitu. Lah kalau kemudian yang sah nomor 2 tapi ditulis nomor 1, kita protes apa enggak? Kita protes juga karena adil itu untuk semua. Ini motonya Pak Anies. Ya, tidak boleh kalau adil untuk kita, tapi orang lain ketidakadilan, kita menikmati ketidakadilan, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi kita juga harus tegakkan keadilan. Insya Allah itu cara politik Pak Anies seperti itu. Ya, jadi karena itu ini menjadi penting. Baru setelah itu, Bapak sekalian, nanti kita jumlah suara sah berapa, jumlah suara tidak sah, jumlah suara surat suara yang robek, yang tercoret, yang lebih dari 1 nyoblosnya di tempat 2 kotak, itu kategorinya suara tidak sah. Itu juga dicatat di sini. Jadi nanti setelah itu total, nah ini berapa jumlah surat suara sah dan tidak sah keseluruhan. Kalau seandainya kita punya hak, ada surat suara kita yang dicurangi, misalnya hasil tadi sah tapi tidak sah, kita sudah protes, tapi KPPS tetap kekeh dengan sikapnya. Pengawas TPS juga tidak mau membela kita, tetap kekeh pro misalnya gitu. Itu berarti kan kita dicurangi. Maka dokumentasikan, tulis di keberatan, dan jangan sekali-kali tanda tangan di berita acara ini. Tujuannya apa? Ini nanti menjadi bukti yang sangat penting ketika kita sengketa di Mahkamah Konstitusi. Atau juga bisa dibuktikan, dijadikan bukti ketika saksi di kecamatan nanti melakukan rekapitulasi. Kalau ada masalah tapi saksi Amin sudah tanda tangan, berarti menyetujui semua dokumen itu, menyatakan itu benar. Kita tidak bisa komplain. Oleh karena itu pastikan kita jangan tanda tangan. Apakah melanggar hukum? Tidak, itu hak saksi. Hak saksi untuk, ini ada kolom tanda tangan nih, ya. Tanda tangan calon presiden wakil presiden, nanti di sini kolom KPPS tanda tangan, ini para calon juga tanda tangan. Ini surat suaranya. Jadi banyak ininya. Tuh soal. Nah, yang kedua Bapak sekalian, mohon maaf, yang terkait dengan C hasil, ada yang bertanyakan karena menjadi sangat penting sebelum saya lanjut pada salinannya, hanya itu yang terakhir itu. Ya, kita
kayak angkot dikejar setoran kita biar cepet. Ya, nah yang kedua ini adalah C hasil salinan. Jadi ada plano, ada C hasil. Dulu namanya C1, sertifikat hasil penghitungan suara. Sekarang namanya C hasil salinan PPWP. Nah, disingkat ini PPWP apa, Bu? Yang bisa boleh pulang duluan. PPWP pemilihan presiden dan wakil presiden. Nanti kalau DPR ini kodenya C hasil DPR. Kalau DPD C hasil salinan DPD gitu. DPRD gitu. Jadi kalau presiden PPWP, pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, salinannya seperti ini. Apa yang ada di dalam plano tadi, Bapak sekalian, akan dipindahkan di salinan. Karena plano itu besar ya, nanti dipindahkan di salinan sebagai dokumen yang akan dipegang oleh semua saksi. Sebagai dasar untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, nanti rekapitulasi di tingkat kota, rekapitulasi di tingkat provinsi, dan kemudian di tingkat pusat, dan sekaligus jadi dokumen bukti yang sangat penting ketika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi ini C yang harus kita pegang, Ibu Bapak, kita semua saksi harus wajib fardhu ain hukumnya punya C salinan. Oke ya. Nah, isinya apa? Isinya mirip dengan yang tadi, tapi hanya memindahkan data dari plano ke ini. Potensi kecurangan saat terjadi di sini. Pemindahan datanya tidak sesuai ya antara di plano dengan di salinan. Misalnya Pak Anies dapat suara di TPS itu misalnya dapat suara 181. Bisa saja nanti ditulis cuman 81, satunya tidak ada. Nanti di mana satunya? Dia akan kasihkan kepada tetangga yang lain. Kalau ini bukan human error, tapi karena sudah by design, memang sengaja dia sudah dibeli, sudah masuk angin, sudah apa, dia akan menggunakan berbagai cara untuk itu. Nah, para saksi nih yang akan melototin tidak boleh. Ini benar-benar sangat nyawanya capres kita secara elektoral ada di sini. Di data ini data terpenting dari seluruh rangkaian berbulan-bulan bertahun-tahun desak Anies segala nyawanya ada di sini nih. Sebagai bukti sertifikat hasil penghitungan suara. Oleh karena itu kita harus jaga betul ini ya, tidak boleh keliru dan kemudian juga tidak boleh lengah, kita harus punya. Jadi isinya apa? Pertama adalah data pemilih tadi. Ini di sini jelas tanggal berapa pemungutan suara, TPS berapa, kemudian jumlah pengguna hak pilih tadi sudah saya sebutkan, harus sama persis. Ini yang isi KPPS Pak, KPPS. Kita harus mengawasi karena yang isi KPPS. Kemudian pengguna surat suara, kemudian setelah itu juga data perolehan suara pasangan calon presiden. Ini karena Pak Anies nomor 1, ini Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nah, di sini berapa suara sah perolehannya? Prabowo Gibran berapa suaranya? Ganjar Mahfud berapa suaranya di sini? Ditulis di 3 kolom nih. Berdasarkan data di plano. Ini ya. Suara sah nanti dari sini, Pak. Nulisnya. Jadi misalnya 86, nanti sini 6, 8. Gitu misalnya. Bukan, nah di sini nanti dikasih itu. Kalau ketentuannya nanti yang kosong dikasih coret itu. Bukan kosong, Mbak, bukan kosong. Gitu. Jadi makanya kemudian ada penggeseran cara. Ini harus betul-betul kita cermati, Bapak sekalian. Nah, ini cara ininya di sini tadi nih, bentar. Ini nih. Ini tadi yang kolom-kolom yang kosong dikasih coret. Ya, biar nanti kemudian tidak terisi. Jadi harus Kenapa?
Iya. Nah, ini form C salinan hasil. Nah, sekarang ada ketentuan baru Bapak sekalian. Dulu di pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk terakhir pemilu 2019, KPPS mengisi secara manual C hasil salinan tadi, ditulis tangan di sejumlah saksi yang hadir. Kalau saksi pilpres ada 3 ya berarti dia ngisi 3 salinan. Nanti kalau pileg pesertanya 18 ada saksi 18 kali, maka kenapa KPPS kelelahan dan ada human error. Nah sekarang tidak seperti itu. Sekarang dokumen itu hanya satu set, hanya satu set saja. Setelah itu kemudian nanti setelah semua terisi, tanda tangan masih, ini tanda tangan KPPS, ini semua dikosongkan, baru setelah itu digandakan di TPS. Digandakan pakai apa? Digandakan bisa pakai fotokopi, bisa juga pakai mesin printer, pakai scanner, Itu KPU sudah, kemarin saya ngecek ke KPU, menganggarkan, ada alokasi anggaran untuk pengadaan itu. Bisa nyewa gitu ya, bisa juga kalau membeli nggak cukup barangkali, karena kalau nggak salah anggarannya cuma 1.500.000 gitu ya. Nah itu kemudian dia digandakan dengan cara begitu. Sudah digandakan pilpres 3 set berarti ya, untuk calon 1, calon 2, calon 3. Cek dulu kebenarannya, sesuai tidak dengan data Tiplano. Begitu sudah sesuai semuanya, baru tanda tangan. Sehingga kita KPPS tanda tangan, saksi juga tanda tangan. Sehingga yang kita terima adalah tanda tangan basah. Jangan mau tanda tangan gitu baru kemudian misalnya tanda tangan, udah Bapak Ibu tanda tangan ini aja dulu. Ini kan udah capek, udah malam, pulang aja dulu deh. Nanti kita kasihkan besok. Nah, itu jangan sampai terjadi. KPPS kadang-kadang ngakalin begitu. Seolah-olah mau membantu kita, padahal itu potensi kecurangan terjadi ya. Oleh karena itu nanti tunggu sebelum ditandatangani, cek and recheck dulu. Sesuai enggak nih daftar pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, surat suara yang sah dan tidak sah. Gitu. Kemudian kalau sudah pas, enggak ada masalah, kita tanda tangan. Baru kemudian setelah selesai kita terima. Inilah yang menjadi dasar, dan jangan lupa juga difoto, divideoin gitu, yang jadi dasar untuk dilaporkan kepada koordinator saksi kita. Pasti nanti akan diinformasikan siapa koordinator kita, nanti koordinator saksi melaporkan ke koordinator di tingkat desa atau kelurahan, nanti Kordes melaporkan atau Korkel ke tingkat kecamatan, nanti langsung ke atas. Selain kita kan punya aplikasi yang sudah dikenakan apa Pak? Davi ya? Ada Davi, ada Kawal Amin. Itu yang hasil kita foto itu langsung dikirim ke aplikasi itu. KPPS juga mereka punya di KPU ada namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Itu nanti begitu selesai di planonya difoto oleh KPPS, ada aplikasinya. Di tiap-tiap TPS hanya 2 KPPS yang diberi, yang tidak gaptek dia oleh KPU. Dia kemudian langsung dikirim ke aplikasi itu. Tapi dugaan saya ini tidak akan sepenuhnya berhasil, karena pasti seluruh Indonesia pada waktu yang sama pasti jaringan akan error. Karena dulu pernah ada namanya Situng, Sistem Informasi Penghitungan Suara, itu gagal. Nah, sekarang pakai istilah Sirekap. Nah kita yang punya ini itu difoto kita itu, dan ada saksi di luar, seandainya kita posisi saksi luar juga memfoto, memvideokan. Biar nanti bukti kita ketika membuat video ini, mohon diingat lagi, sudah diajarin oleh Pak Rekjan, sebutkan Ibu Bapak sedang di TPS berapa, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Karena nanti ini data kan ke tingkat pusat kan nggak tahu ini data dari mana gitu. Karena itu sebutkan lokasinya, kapan itu terjadi ya. Kemudian harus dipastikan. Kalau cuman share aja nggak jelas TPS-nya nggak jelas. Atau mungkin disorot ya. Bagian judul papannya itu disorot. Itu akan lebih bagus. Disorot kan ada tulisan nih TPS kelurahan mana kabupaten. Sorot sampai jelas. TikTok apa-apa gitu ya. Nah, saya kira ini yang terkait dengan intinya di sini nih.
inti dari dokumen yang nanti akan kita bawa. Jadi pastikan seluruh saksi Anies pemegang dokumen ini, baik secara fisik atau secara digital. Ya, nanti ini akan menjadi bukti yang sangat penting bagi ini rekapitulasi suara. Memegang tuh maksudnya dibawa Pak? Di bawah Pak. Dibawa pulang? Dibawa pulang, nanti dikirimkan ke, nanti kan koordinator saksi mungkin ya tergantung kesepakatan di situ. Apakah koordinator saksi keliling ataukah kita yang mengantarkan ke Korsak, nanti tergantung kesepakatan setempat lah seperti apa gitu. Kan tadi cuma 3 Pak? Ya. Karena tiga gandaan tadi kan? Satu saja, Satu satu saja. tetapi kemudian digandakan menjadi 3. 3. Sebenarnya bukan 3 untuk saksi, nanti ada 1 untuk dikirim ke kecamatan, nanti diberikan kepada PPS, 1 lagi akan diumumkan di TPS itu hasilnya, gitu, sehingga ada beberapa. Oh, berarti si saksinya ini fotokopi sebetulnya? Fotokopi. Bawanya fotokopian? Fotokopi, tapi tanda tangannya asli, tanda tangan basah, karena ditandatanganin setelah difotokopi, bukan sebelum fotokopi, gitu. Jadi diperiksa dulu Pak, setelah semua benar difotokopi. Sebelum ditandatangan kita cek lagi. Kalau benar baru tanda tangan. Ya, tanda tangan basah itulah. KPPS juga tanda tangan basah semua. Itu yang dipegang oleh kita saksi. Berarti dari KPPS itu sebetulnya dia kan 3 calon nih Pak. Ya. 3 calon berarti digandakan di situ 3 untuk saksi-saksinya. 3 untuk saksi, 1 untuk pengawas TPS karena ada PTPS. Iya. Pengawas TPS, 1 lagi untuk PPK kecamatan, PPK. untuk rekap nanti tingkat kecamatan diberikan kepada PPS, 1 lagi untuk diumumkan. Berarti 6 ya. Diumumkan ya 6 apa 5 tadi berapa? Ada beberapa tadi. Ya. Itu. Berarti KPPS itu dia menggandakan 5 ya. Ya antara 5 atau 6 Ya, gitu. 6. Ah, Yang jelas masing-masing paslon dapat 1. masing-masing paslon dapat 1. Walaupun saksinya ada 2. Oh iya, iya. Kita saksi kan 2 nih. 1 paslon. Tapi yang ada masuk 2 ke TPS saksi. kan cuma 1 Pak. Oh, Yang masuk ke bergantian TPS ya. cuma 1. Nanti gantian. 1 ganti-ganti. Gitu ya. Oh enggak, KPPS. Kalau saksi kan banyak. Saksi menyaksikan bahwa penulisan ini sudah betul sama dengan yang di plano. Maka di plano Ibu mesti punya data dulu. Ya hafal betul. Mungkin menyaksikan dan menyaksikan. meng-cross check jumlahnya Cross-check. kali ya. Ikut ngejumlah ya Pak ya. Mungkin Sebelum di handphone ditandatanganin bisa kita deket plano dicek tuh. Oh ini udah sama. Kalau sama baru nggak masalah gitu. Jangan pakai antara. Kalau pakai antara 5 dan 6 itu tidak pasti Pak. Kita butuh kepastian. Berapa yang harus kita gandakan. Dan problem lagi untuk TPS-TPS yang di atas gunung dan di ujung lautan itu sulit mendapatkan tempat fotokopian 1 dan 1 lagi alat perinan itu. Apakah ada dari KPU memberikan seperti elektronik gitu loh Pak, seperti PDF. Karena kemarin sempat saya dengar seperti itu, bahwa kalau memang tidak ada 1 ini lagi PDF katanya. Jadi begini, itu menjadi pertanyaan banyak pihak Ibu. Apakah TPS-TPS yang di pelosok-pelosok, di gunung, di kampung, bisa enggak nanti menghadirkan alat pengganda itu? Itu jadi pertanyaan. Saya juga bertanya juga gitu. Waktu saya pertanyakan kepada KPU yang masih aktif, dia bilang, ya pokoknya kita anggarkan Pak. Kita anggarkan, nanti kan bisa masa. Ya, itu kan mereka mindsetnya itu Jakarta, Jawa Barat. Apa kalau di Papua, di Nias, atau mungkin jalan ibu kota di kecamatan kita ya, di daerah mungkin yang ujung, misalnya di Lebak yang ujung itu ada nggak Pak? Nah, iya coba kayak gitu bisa nggak? Gitu ya, gitu ya. Kita asumsikan gini Pak,
Ibu, kita asumsikan semua ada. Yang jelas sudah dianggarkan untuk itu ya. Dia printer, kalau fotokopi mungkin agak berat, printer sehingga bisa di-scan, bisa di itu satu. Nah, ini ada pengecualian. Tadi yang untung Ibu tanyakan. Seandainya, ini seandainya, KPU tidak bisa melakukan penggandaan karena masalah teknis tadi yang Ibu sampaikan, maka saksi akan menerima itu C salinan ini, hasil salinan tadi dalam bentuk dokumen elektronik berbentuk format PDF. Jadi kan mereka juga harus memfoto untuk dikirim ke Sirekap. Nanti KPPS juga harus memfoto itu dokumen C hasil salinan itu ya. Karena satu, dan karena sesuatu hal tadi kasus seperti itu tidak ada alat untuk pengganda, maka kemudian KPU membuat satu set dan kemudian ada tanda tangan basah, kemudian difoto, itu dibagikan kepada para saksi dan itu juga menjadi alat bukti yang sah berdasarkan peraturan KPU. Cuman yang jadi problem adalah kemungkinan manipulasi di kemudian hari, misalnya saat proses rekap itu bisa saja terjadi. Data yang kita miliki beda yang dimiliki KPU, beda yang dimiliki dengan saksi yang lain, beda dimiliki dengan pengawas TPS kalau bentuknya dalam bentuk seperti itu. Ada di peraturan KPU. Di peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 ada, kemudian di PKPU, bukan PKPU, keputusan KPU yang tadi saya sebutkan nomor 66 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara, itu diulang kembali. Di situ ada. Jadi bisa dibaca, nanti bisa di-share aja Pak itunya. Udah di-share ya? Itu nanti bisa di-share. Ya memang itu ratusan halaman karena dia bercerita tentang semua jenis pemilihan gitu ya, termasuk itu juga mengatur bagaimana pemilihan di Aceh sana, di partai-partai lokal, formulirnya, contoh formulir lokal di Aceh juga di situ disebutkan, kan di Aceh ada 6 partai lagi tambah Bu, di kita kan cuma 18, di sana tambah 6 jadi 24 partai, khusus di Aceh gitu. Nah itu juga dimasukkan di situ karena aturan kan untuk umum nih, sehingga memang ratusan halaman betul yang Ibu sampaikan gitu, agak bujang. Nah, itu sudah, jadi gitu Bu ya, dokumen kalau nggak ada, tapi maka dari itu yang ini tadi, pastikan kita yang plano ya, kita punya dokumen sehingga kemudian bisa kita sampaikan kan untuk di cross check dengan hasil yang seandainya salinan tadi tidak bisa digandakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gitu. Hasilnya plano. Maka harus cermat banget. Plano juga ditentukan pada pernyataan sah tidak sah dari surat suara tadi. Jadi ini harus cermat, pas gini mata kita nggak boleh kedip. Bahkan napas pun kita atur ibaratnya ekstrimnya gitu ya. Nggak boleh nafas Pak. Nggak boleh. Nafas. Ini tidak boleh kosong. Kalau mau misalnya mohon maaf kebelet mau ke belakang saksi yang di luar. Cadangan yang tapi cadangan yang masuk di surat mandat lah ya, masuk SK lah ya. Kalau nggak masuk SK juga nggak boleh masuk. Jadi harus di dalam ganti kemudian itu. Iya. Pak dokter nanti bisa kasih apa gitu, obat apa yang bisa menahan sampai pemungutan selesai. Pak dokter siapin pampers banyak Pak. Baik, saya kira gitu ya Bapak Ibu sekalian yang terkait. Ini ada lagi penting. Yang lain-lain nanti Ibu baca sendiri Pak. Ya, udah semuanya. Masih ada lagi? Wah ini jauh nih Pak rumahnya Pak, kalau nggak dikasih kasihan Pak. Jauh Pak, di gunung tadi Pak ya? Iya di atas gunung Bapak nih. Tolong Pak dijelaskan ulang Pak, masalah penulisan itu jumlah terbesarnya dari kanan kan kata Bapak ya? Atau gimana Pak? Penulisan di kolom tadi Pak. Satuan, puluhan, ratusan, prinsipnya begitu. Iya. Satuannya kan paling kanan, tengah puluhan, baru gini ratusan. Jadi satuan, puluhan, ratusan. Jadi satuannya dulu Pak. Ya, 146 misalnya, 6, 4, 1. Ratusannya di kanan
Kalau 46 ya 6, 4. Terus X gitu. Sama aja sih nulisnya, cuma 3 kolomnya Pak. Nih saya cuma nunjuk aja nih Pak ya, izin ya Pak ya. Oke, jumlahnya berapa? 146? Ya kan? 146. Nulisnya 6 dulu. 6, 4, 1. Ah, itu kan yang ini baru, oh ini baru sini misalnya berapa Pak? 10, 0, 1. Nah yang kosongnya diapain Pak? Ah gitu ya. Ah gitu. Enggak, saya mau tadi yang apa namanya? Yang paslon Pak, yang paslon Pak. Ada enggak Pak contoh paslon Pak? Ah, ini kan Pak. Ah, kita kan 01 kan? Ah, di sini jumlahnya 2. Iya, karena kita 90% menang kan? Jadi sini berarti cuma 0, 1. Ya kan? Sini cuma berapa? 0, 1. Ah, kira-kira gitu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ini sebelum pulang nih mesti dihabisin dulu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Sumarno. Saya mau tanya nih, ada kekhawatiran isu atau memang fakta bahwa perlu diselidiki di bawah meja ketua KPPS. Perlu diselidiki, boleh kan kita sebagai saksi di bawah meja KPPS ataukah seorang KPPS memakai cincin, ya. Kita sebagai saksi punya hak dong untuk menanyakan ketua KPPS, dikhawatirkan dengan senjatanya dia melalui cincin ataukah paku tidak melanggar undang-undang atau memang tidak diperbolehkan. Terima kasih. Bolehkah kita memeriksa sebelum pemungutan suara? Bolehkah kita memeriksa bilik suara? Siapa tahu di situ ada CCTV atau mini kamera. Apakah boleh kita periksa-periksa itu sebagai saksi? Ya. Saya jawab Ibu Lina dulu ya. Ibu Lina betul Bu ya? Ngomong ingat. Jadi tadi kan ada rincian nih di materi kegiatan saksi, tugas saksi sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara, dan seterusnya. Sebelum pemungutan suara, salah satu tugas saksi adalah memeriksa TPS. Jadi yang Ibu tanyakan tadi diperiksa sebelum pemungutan suara dimulai. Sekaligus pertanyaan Bapak tadi. Jadi gini, saya kira-kira bulan yang lalu mengisi kick off saksi di Pejaten. Ada peserta dari Lampung Utara, itu bertanya soal serba. Nah, saya panel dengan pensiunan Mayor Jenderal, ya, Angkatan Darat. Beliau bilang begini, dulu saya termasuk pelaku kecurangan pemilu. Karena instruksi dari ini saya harus melakukan itu. Tapi sekarang saya sudah bertobat, saya bergabung dengan Pak Anies. Dia bilang gitu. Salah satu yang beliau sampaikan adalah modus kecurangan di meja KPPS, ketua KPPS, ada paku di bawah taplak ini. Ada paku yang tajam gitu. Paku itu bisa digeser-geser Pak. Nanti kalau KPPS tahu bahwa itu pendukung Anies, sebelum dia kasihkan surat suara itu, dia gosok dulu di sini. Sehingga kemudian robek baru kemudian di gitu. Nah, bagi pemilih yang tidak ngerti, robek itu dianggap enggak masalah. Tapi begitu nanti dihitung karena itu rusak, dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu sebelum pemungutan suara juga tidak ada salahnya kepo-kepo nanyain, Pak mohon maaf nih, tapi dengan cara yang santun tentu saja ya. Bisa enggak diperiksa itu? Pasti KPPS kalau enggak ada masalah ya monggo-monggo saja. Kalau enggak boleh ya kita curiga, jangan-jangan gitu ya. Itu. Nah yang kedua, betul
di tulisan itu juga ada itu soal kemungkinan KPPS menggunakan cincin yang bercula, apa istilahnya, pokoknya cincinnya ada yang lancip ujungnya begitu, yang kalau kemudian nanti dia begitu mengasihkan surat suara, kira-kira tahu bahwa ini mau nyoblos siapa, yang tidak sama dengan KPPS atau tidak sama dengan sponsor yang seandainya dia menerima itu, maka itu dirobek dan kemudian robek, surat suara rusak. Di beberapa tempat terjadi, ada, yaitu namanya oknum ya, modus kecurangan itu banyak. Tidak semua KPPS itu curang, Bu, sekalian ini juga harus diperhatikan. Gitu, tidak semua KPU juga curang, ya, ada yang baik, tapi yang nakal juga tidak sedikit. Saya tidak menyebut banyak, tapi tidak sedikit, gitu ya. Itu juga tidak sedikit, gitu ya. Karena itu kita waspada, kita nggak boleh husnuzon dalam hal pemilu. Kita husnuzon harus ya, tapi kalau dalam pemilu kita harus uzon. Jangan. Untuk dulu kan ada acara di RCTI itu Bang Napi ya, waspadalah, gitu ya. Kita harus waspada betul berbagai potensi kecurangan. Maka tadi di paparan awal saya potensi kecurangan belum tentu terjadi, tapi potensi yang itu harus kita awasi betul, gitu. Udah clear? Bener nih, udah siap terjun nih. Ada lagi tuh. Terakhir Bu ya. Terakhir. Ya nggak, tadi kan kita dapat surat mandat nih Pak. Nah terus nanti kita dapat surat mandat itu kan kita kasih tahu ke KPPS-nya ya. Nah terus nanti kira-kira kalau udah dikasih gitu kita yang pegang atau mereka yang megang? Kalau Ibu sudah menyerahkan surat mandat ya KPPS yang pegang. Oh gitu. Kan suratnya udah dikasihkan. Oh, saya minta lagi Pak, ya nggak bisa. Itu menjadi dokumen mereka bahwa saksi yang hadir memang betul-betul ditugaskan oleh perwakilan peserta pemilu. Oh gitu. Iya. Ya makasih Pak. Kalau Ibu mau kenang-kenangan fotokopi dulu Bu. Katanya ada tanda terimanya enggak Pak? Jadi kalau Ibu memberikan sebelum hari pemungutan suara, misalnya hari sebelum, minta tanda terima. Sehingga nanti pas hari H, tanda terima ditunjukkan bahwa saya sudah menyerahkan surat mandat. Tapi kalau hari H, barangkali tidak perlu. Ya, pada hari H, toh sudah diterima dan kita langsung bisa masuk ke situ kan? Udah selesai. Oke, gimana? Sudah ya? Wah, nampaknya udah puas kali ini ya. Wah, udah ya, cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah nanya, mau nanya doang nih terakhir. Iya, nama Isnawati, saya dari AP24. Udah ntar aja. Ini saya mau nanya, kalau kita jadi saksi amin di Depok gitu ya, kan nanti diminta surat biasanya. Dulu kan saya saksi caleg ya, sekarang saksi amin, itu kan biasa suka turun surat. Nah saya mau minta suratnya itu dari mana? Kalau caleg partai kan udah ada tuh yang mengkoordinir. Nah besok nih masing-masing wilayah, mau Depok, Jakarta, Bekasi dan lainnya, Tangerang, Banten, itu kita minta suratnya buat kekuatan kita dari mana Pak? Mohon dikoordinir ya Pak, soalnya wilayah kita TPS masing-masing diperlukan surat itu. Ya minta tolong Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya surat mandat Bu? Ya mandat Pak. Kalau mandat saksi Pilpres itu dari pasangan calon, atau kalau pasangan calon kan tidak mungkin, pasangan calon atau tim pemenangan daerah. Jadi tim pemenangan daerah nanti TPD di Ibu di mana Depok, berarti nanti tim pemenangan daerah di Kota Depok nanti akan mengeluarkan surat mandat. Maka itu data saksi nanti akan sampai kepada TPD dan TPD akan ada plotting saksi nih. Misalnya Ibu
Isnawati tadi ya, ini di TPS berapa, kelurahan mana, maka kemudian akan dibuatkan surat mandat untuk Ibu plus siapa nanti yang ada di TPS itu. Gitu. Jadi nanti dari TPD Bu. Yang itu nanti tinggal dikoordinasikan aja. Ya. Kalau dia saksi partai sekaligus Pilpres berarti dapatnya dari partai ya. Kalau dia dirangkap oleh saksi, dia harus dapat 2 surat mandat Pak. Saksi 1 SK dari partai, surat mandat partai, yang 1 dari tetap TPD juga. Oke, jadi ditegaskan saksi Pilpres tetap mandatnya dari TPD. TKD Pak. TKD apa TPD? Kalau TKD itu kalau di DKI tunjangan kinerja daerah. Ada TPD, tim pemenangan daerah. Yang Tukin. benar, ulangi, yang benar TPD. Tim pemenangan daerah. Kalau TKD tunjangan kinerja daerah. Kalau Tukin lain lagi, tunjangan kinerja. Enggak, tapi istilah yang digunakan adalah TPD. Enggak ada lagi TK, enggak ada. Betul Pak ya? Udah, referensinya Pak Sumarno. Oke? Ya. Tim pemenangan daerah. Jadi kalau mendengar TKD enggak ada itu. Nah, gitulah kira-kira. Balikkan ke TPD. Nah, jelas ya. Oke, selesai semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang meriah dong. Aduh, tepuk tangannya. Alhamdulillah, kita berterima kasih sekali nih Pak Sumarno. Betul-betul ini puncak dari perjalanan training kita selama 2 hari. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya, betul ya, komplit ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti untuk mengulang-ulang materi ini itu ada 2 kamera besar. Nah, itu akan kita jadikan video ya yang sudah siap nanti untuk ditonton. Tunggu saja, linknya kita kirimkan. Ya, video ini ya. Oke. Tapi saya nggak jamin yang joget-joget kewer-kewer ada apa enggak. Oke. Mungkin penutup Pak dari Pak, maksudnya penutup sesi Pak. Enggak, Bapak sebagai penutup materi Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua atensinya yang jadi selama ini di dalam pelatihan ini. Kita tahu bahwa lawan kita tidak ringan. Tetapi insya Allah dengan semangat kita, dengan daya juang kita, soliditas kita, kerapian soft kita, insya Allah itu bisa menang. Kita harus yakin betul bahwa yang menentukan kemenangan itu bukan si A, si B, bukan, tapi Allah Maha Kuasa. Itu kita yakin. Betapapun peran kita mungkin Bapak sekalian, pengorbanan Bapak Ibu tidak mendapatkan imbalan materi yang setimpal. Tetapi kita harus yakin betul, luruskan niat betul bahwa ini adalah bagian dari amal ibadah kita. Saya ingat mungkin kita cuma sudah mendengar, itu ada kisah waktu Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, api yang begitu membesar, ada seekor burung emprit yang mengambil air, kemudian terbang di atas, dia meneteskan itu, setetes air. Dia ditertawakan oleh cicak. Hai burung perit, apa yang kamu lakukan gak punya arti sama sekali, toh api juga tidak akan padam. Kata burung perit, saya tahu ini tidak akan memadamkan api, tetapi kelak saya bisa menjawab ketika ditanya, saat ada masalah di mana saya berpihak. Nah, itulah saat ini kita berpihak kepada insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Sumarno, alhamdulillah.